Muslim Surabaya, Tuban, Batu, Lumajang. Suara Muslim, the best religious radio network. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Resonansi, resonansi. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Alhamdulillah, senang sekali saya Ferry Ramadhani, Mitra Muslim, bisa membersamai ruang dengar Anda 1 jam ke depan sampai tanda waktu 4 sore nanti, Mitra Muslim. Dan Alhamdulillah di sore hari ini, Mitra Muslim, ya, bertepatan di 9 Sya'ban 1446 Hijriah, yang bertepatan di 8 Februari 2025, Mitra Muslim. Di resonansi sesi kedua ini, Mitra Muslim, ya, Ferry akan berbincang, ya, luar biasa, karena di studio ada tamu yang sudah hadir, Mitra Muslim, ya, sejak tadi di pukul 3, ya, Masya Allah. Ada dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah 2 Pandaan Pasuruan, Masya Allah. Dengan kita mengambil tema, Mitra Muslim, yang menyiapkan pemimpin masa depan yang hafiz, sehat, dan berakhlak mulia. Bersama narasumber kita, Mitra Muslim, tentu saja yang pertama ada Ustadz Dausat Al-Baihaqi MPD. Beliau Mudirul Ma'had Nurul Falah 2 Pandaan. Dan juga yang kedua ada Ustadz Muhammad Jaka Permata Aji SPSI, Musrif Nurul Falah 2 Pandaan. Namun sebelum kita mulai, ya, perbincangan hangat di sore hari ini, Mitra Muslim, Ferry juga menyapa Anda yang mendengarkan melalui Suara Muslim Radio Network di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang. Ada Kiki Rizkyani, dan di 88,7 FM Suara Muslim Tuban ada Mahfud Manaf. Dan juga 97 FM Suara Muslim Batu ada Agung Triwono. Dan dimanapun Anda berada, Mitra Muslim, yang sedang mendengarkan di radio streaming di www.suaramuslim.net/radio. Ya, Mitra Muslim, menjadi seorang hafiz atau penghafal Al-Quran ini adalah salah satu cara untuk bisa memperkuat karakter dan spiritualitas, sedangkan menjaga kesehatan dan berakhlak mulia ini menjadi dasar bagi seorang pemimpin, ya, yang dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Bersama dengan Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah 2 di Pandaan, Mitra Muslim, ya, ini menjadi pelopor dalam membentuk karakter santri agar dapat menjadi pemimpin di masa depan. Karena banyak informasi yang menarik, Mitra Muslim, yang akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang Alhamdulillah sudah hadir di studio bersama dengan para santri. Masya Allah, ramai sekali, ya, di studio Suara Muslim sore hari ini. Yang pertama ada Ustadz Dausat Al-Baihaqi MPD. Beliau Mudirul Ma'had Nurul Falah 2 Pandaan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Mas Ferry. Alhamdulillah. Lancar, Ustadz, ya, perjalanan dari Pandaan ke Surabaya? Alhamdulillah lancar, cuman barusan di belakang DTC agak kena lampu merah ini. Betul sekali. Apalagi nih Sabtu malam Minggu, Ustaz, ya. Sabtu malam Minggu. Kalau di Surabaya memang waktu macet-macetnya ini, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah bisa sampai tepat waktu, ya, Mitra Muslim, ya, bisa menemani Anda di sore hari ini. Kemudian yang kedua ada Ustadz Muhammad Jaka Permata Aji SPSI. Beliau Musrif Nurul Falah 2 Pandaan. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini di mobil tidak ada yang mabuk, ya, Ustaz, ya? Alhamdulillah, sejauh ini belum ada yang mabuk. Belum ada. Alhamdulillah. Berarti sehat walafiat semua, ya? Iya. Bersama para santri ini saya sebutkan satu persatu. Ini ada Muhammad Abdullah Hamid atau Kak Ami, ya. Ini kita nanti insya Allah kita dengarkan juga tahfidz, ya, bersama dengan rekan-rekan yang lain. Ada Akbar Maulana, kemudian ada Bima Samudra, ada Rodoh Al-Munir, ada Ibni Abdiat Naraya, dan Furqon Abdillah. Masya Allah, namanya keren-keren sekali nih, Ustadz. Luar biasa. Oke, Ustadz, di segmen pertama ini kita akan bahas, ya, mengenal lebih jauh begitu bersama dengan Nurul Falah 2, Pondok Pesantren Nurul Falah 2 ini. Oke, mungkin dari Ustadz Dausat dulu mungkin, ya, terkait dengan Pondok Pesantren Nurul Falah 2 ini. Ini sebenarnya pondok pesantren yang seperti apa sih, Ustadz? Monggo bisa dijelaskan dulu. Iya, jadi pertama yang perlu kami sampaikan bahwa pesantren Al-Quran Nurul Falah 2 itu adalah pesantren cabang, Mas Ferry. Oke, karena ada nomor 2-nya itu, Ustaz, ya. Oke, berarti ada yang pertama dong. Cabang dari pesantren pusat yang ada di Ketintang, Surabaya. Oke, berarti namanya juga sama, pesantren Al-Quran Nurul Falah begitu. Iya, oke,
siap. Kemudian tahun 2022 diberikan amanah oleh Allah, kita mendapatkan ladang dakwah. Kalau dari exit tol itu 1 menit sudah sampai di gerbangnya pesantren. Oh, Masya Allah, berarti dekat dengan Taman Dayu itu Ustaz ya? Karena kan exit tol langsung ini ya? Exit tol langsung. Oke. Jadi ya bisa dibayangkan suasananya Taman Dayu bagaimana. Wah, Masya Allah, pasti sejuk-sejuk gimana gitu ya? Iya. Bikin kangen pengen main ke Pandaan ini. Iya. Masya Allah, oke. Jadi memang pusatnya adalah sebenarnya di Surabaya. Di Surabaya, di Ketintang. Hanya ada sedikit perbedaan. Apa tuh perbedaannya? Kalau di Surabaya pesantren tahfidznya itu santrinya kita adalah santri-santri mahasiswa. Oke. Ya, sedangkan di Nurul Falah 2 Pandaan itu khusus bagi santri-santri yang lulusan SD atau MI begitu. Masuk ke Nurul Falah Pandaan semuanya dari kelas 1 MTS begitu. Dari 1 MTS. Iya, ya. kemarin ada begini karena kebetulan Nurul Falah yang ada di Surabaya ini kan namanya sudah menasional begitu, dengan salah satu metode baca Al-Quran yang kita miliki begitu. Kemudian ada yang tanya gitu, salah satu rekan kita begitu, saya punya anak kelas 2 MTS, kalau mau saya bawa ke Nurul Falah 2 Pandaan apakah boleh Ustaz? Kita jawab mohon maaf tidak bisa, karena memang programnya itu harus dimulai dari kelas 1. Karena kalau loncat di kelas 2 nanti ada beberapa part yang dia tidak bisa tertinggal, dapat, yang tertinggal gitu. Jadi kita sampaikan permohonan maaf karena belum bisa memfasilitasi itu. Oke. Ya, nanti pelajarannya kelewat, kasihan nanti ya nggak bisa bareng-bareng sama santri-santri yang lain gitu. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira Ustadz Dausat ya, siapa saja sih yang nanti bisa masuk di Nurul Falah? Mungkin kalau dari Ustadz Dausat sendiri seperti apa Ustadz? Nanti kita ke Ustadz Jaka begitu ya. Nah, iya. Kalau garis umumnya santri yang masuk ke Nurul Falah 2 Pandaan itu yang pertama harus lulusan SD atau MI begitu. Lulusan SD atau MI. Karena masuk itu memang mereka dimulainya dari kelas 7 MTS gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering juga ditanyakan kepada kami ini, Nurul Falah ini pesantren putra atau pesantren putri? Begitu. Kalau pesantrennya, kalau kebetulan anaknya yang tanya ini adalah putra begitu. Tapi ternyata juga banyak itu yang tanya kemudian anaknya itu putri. Ustaz, anak saya putri, apakah di Nurul Falah 2 itu juga ada santriwatinya? Ketika ditanya begitu saya mikir itu jawaban apa yang bagus. Kemudian saya kembalikan dengan doa, mohon didoakan semoga tahun depan ada pesantren putri untuk Nurul Falah 2 Pandaan. Amin ya Allah. Oh, pantesan tadi kok yang datang, waduh, laki-laki semua. Iya, laki-laki ini ya. Semua ini. Mohon doanya juga ya. Ikhwan semua ini, Masya Allah. Apalagi masih seger-seger ya ini usia-usia SMP begitu Ustaz ya. Masya Allah. Masuk remaja awal lah kira-kira. Remaja awal. Oke, ini Gen Z milenial ini ya. Gen Z. Masya Allah. Oke. Nah, berarti memang dari SMP ya. Jadi lulus SD langsung masuk di kelas 7-nya, langsung masuk program itu tadi. Program. Oke. Nah, kemudian apakah ini memang langsung programnya tahfidz begitu Ustaz? Atau ada mungkin jenjang-jenjang yang lain begitu selama di Ponpes Nurul Falah 2 ini? Iya, itu juga sering ditanyakan itu oleh calon wali santri begitu. Anak saya ini Ustaz, walaupun punya hafalan jaringan, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz. Tapi menurut saya itu bacaannya masih kurang. Apakah di Nurul Falah 2 Pandaan itu programnya untuk semester pertama langsung tahfidz? Nah, kita sampaikan dari forum ini bahwa kegiatan pembelajaran Al-Quran di pesantren Al-Quran Nurul Falah 2 Pandaan itu tidak langsung tahfidz, Mas Ferry. Jadi berdasarkan pengalaman, kalau kita langsung tahfidz itu ada beberapa kendala. Maka
untuk mengantisipasi kendala ini, kita buat program di semester pertama. Santri datang ke pesantren itu melewati program namanya program tahsin dulu. Perbaikan bacaan begitu. Perbaikan bacaan itu bukan dalam pengertian santri yang masuk bacaannya masih belepotan gitu, supaya standar gitu saja. Karena santri yang masuk itu kan juga kualitas bacaannya macam-macam ya. Nah, betul. Maka supaya standar, satu semester pertama itu memang kita gunakan untuk perbaikan bacaan, supaya standarnya itu sama. Pakai standar apa? Pakai standarnya pesantren Al-Quran Nurul Falah 2 Pandaan. Oke, nah sebelum nanti kita bahas lebih jauh nih Ustadz. Nah, saya mau berbincang dulu bersama Ustadz Jaka ini. Oke, baik. Ustadz Jaka? Ya. Oke, Ustadz Jaka ini kan di sini tertulis sebagai Musrif Nurul Falah 2 Pandaan. Musrif ini apa ini Ustadz? Musrif, gampangannya itu pendampingnya anak-anak. Oke, pendampingnya anak-anak. Nah, ini mendampingi dalam hal apa ini Ustadz? Apapun itu. Jadi misalkan mengawasi dalam pembelajaran anak-anak, keseharian anak-anak, kedisiplinan dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka di situ fungsi musrif itu selalu ada. Oke, berarti sebagai kakak pendamping ini ya, mendampingi setiap kegiatan begitu ya. Betul sekali. Oke, nah ini juga terkait dengan program pendidikan pesantren dari Nurul Falah ini ya. Kira-kira kalau dari Ustadz ini ya, Ustadz Jaka sendiri ini, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan menjadi kakak pendamping bagi anak-anak SMP ini? Apalagi anak-anak SMP ini terkenal apa ya, dewasa awal lah ini, sebelum menuju ke dewasa gitu, masih remaja gitu. Nah, gimana ini Ustadz Jaka? Tantangannya sendiri ini ya, anggap saja kami ini sebagai orang tua gitu ya di pesantren. Nah, sedangkan kami sendiri belum punya pengalaman sebagai orang tua. Tiba-tiba anaknya langsung banyak. Masya Allah. Kemudian diberikan target gimana menjadikan putra-putra yang masuk ke pesantren ini menjadi anak yang hafid, calon pemimpin, sehat. Nah, itu Masya Allah. Kita harus kawal itu. Itu tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri ya, apalagi ini memang usia-usia remaja begitu Ustadz ya. Nah, ini luar biasa. Jadi Ustadz Jaka ini sabarnya luar biasa ini pasti. Insya Allah begitu. Untuk bisa membimbing para santri ini, Masya Allah. Oke, nah ini kemudian terkait dengan proses pembelajaran atau program pendidikan di pesantren Nurul Falah 2. Ini berapa tahun ini Ustadz? Untuk proses pembelajaran di pesantren Al-Quran Nurul Falah itu dilaksanakan selama 6 tahun. Artinya dari mereka lulus SD masuk ke kita, kelas 1 SMP kita proses, kemudian SMA juga begitu, prosesnya masih berlanjut. Maka dari itu kurikulum yang sudah kita siapkan itu bukan 3 tahun, akan tetapi dari SMP sampai SMA 6 tahun. 6 tahun langsung ya. Wah, Masya Allah. Jadi ini memang luar biasanya mitra muslim ya. Jadi pesantren Nurul Falah 2 ini kemudian menjadikan proses pembelajaran ini 6 tahun ini sebagai persiapan begitu ya, agar kemudian bisa mencetak para dai, kemudian para pemimpin tentu saja ya, begitu. Oke, nah sebelum nanti kita lebih lanjut ya, sebelum kita jeda, ini sudah ada yang di sampingnya Ustadz Jaka. Ini ada kakak siapa ini? Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini dengan kakak siapa ini? Kakak Ami. Kak Ami, oke. Mas Abdullah Hamid ya, Kak Ami ya. Ini seorang tahfidz begitu mitra muslim. Masya Allah, luar biasa. Ini tahfidznya langsung kita hadirkan di studio begitu. Oke, Mas Ami ini sekarang kelas berapa kalau di pondok pesantren? Kelas 7. Kelas 7? Iya. Kelas 7 SMP ya, begitu. Oke, ini berarti awal masuk di pondok pesantren Nurul Falah 2 Pandaan ini, apakah permintaan dari Kak Ami sendiri atau dari orang tua awalnya? Awalnya dari orang tua. Oke. Habis itu setelah perjalanan di Nurul Falah agak lama, agak gimana gitu ya? Gimana ya? Oh, akhirnya berarti gitu. Kerasan ya. Mungkin awalnya masih pengenalan dulu, apalagi sebelumnya memang belum pernah di pondok pesantren begitu ya. Nah, ini kemudian dari orang tua begitu, kemudian akhirnya Kak Ami sendiri ini merasakan gitu. Gimana perasaannya selama
melatih kedisiplinan, kemudian juga apalagi ini seorang tahfidz begitu ya. Nah, ini gimana selama di Pondok Pesantren Nurul Falah 2 ini, bisa diceritakan Kak Ami? Selama di Pondok Pesantren Nurul Falah ini, awal-awalnya saya mikir. Mikir kenapa tuh? Saya itu maunya di sekolah SMP biasa. Oh, SMP biasa, seperti anak-anak pada umumnya lah ya. Oke. Karena bisa di rumah, bisa main HP, bisa bergaul dengan teman-teman yang masih di kampung gitu. Teman-teman seumuran lah ya, gitu. Oke. Terus kenapa kok kemudian orang tua kemudian Kak Ami sendiri itu akhirnya berpikir kayaknya saya harus di pondok pesantren deh begitu? Karena orang tua saya mau menjadikan saya itu anak yang bisa menjadikan menjadi seorang pemimpin gitu ya. Pemimpin di masa depan yang baik. Masya Allah. Nah, Al-Qur'an Kalimah. Betul sekali. Wah, luar biasa ini Kak Ami ya. Jadi sudah memiliki pemikiran seperti itu loh, dari pemikiran orang tuanya loh nih Ustadz ya. Awalnya ya memang seperti itu. Kemudian Kak Ami sendiri ini memiliki pemikiran bahwasanya iya, kayaknya saya harus jadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu kalau kita bayangkan kan pasti yang pertama dia pasti bertanggung jawab, amanah dan sebagainya. Nah, sekarang kan yang langka itu Ustadz ya, pemimpin yang kurang soleh ya, nah tidak amanah dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi mungkin pembelajaran kita mitra muslim ya, Masya Allah. Oke, sebelum nanti kita lanjutkan ya bersama Kak Ami ya, mungkin bisa sedikit ini di tes begitu untuk Ustadz Jaka dan Ustadz Dausat ini. Kak Ami sejauh mana ini tahfidznya begitu? Oke, mungkin bisa di ini dulu. Ya, sebelum ke Ustadz Jaka, Ami ini baru 1 bulan. Oh, Masya Allah, untuk 1 bulan. program tahfidznya. Oke. Karena seperti yang saya singgung di depan tadi, bahwa santri masuk itu memang tidak langsung ke tahfidz, tapi lewat jalur tahsin dulu. Kita perbaiki bacaannya. Jadi hafalannya belum banyak. Oke. Karena masih baru ya nih. Ya, tapi insya Allah dengan semangat yang dimiliki oleh Ananda pasti bisa. Masya Allah. Oke. Dan kita coba. Ini juz berapa Ustaz Ananda Ami ini? Selama 1 bulan jalan ini, hampir masuk 2 bulan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Ami sendiri juz 30 sudah rampung. Oh, Masya Allah. Juz 30-nya sudah rampung. Dan ini kalau saya bilang tahfidz plus ya. Tahfidz plus. Jadi ada beberapa santri tahfidz itu yang keterampilan bacaannya itu ketika disuruh sambung ayat saja. Oke. Tapi kita mencoba bagaimana ada nilai plus dari santri-santri Nurul Falah 2 Pandaan. Kita ada keterampilan yang nanti bisa mungkin di ini Ustaz, ditanyakan ke Ami langsung bagaimana. Oke. Gitu Nah, ya. boleh. Sekarang sebelum jeda ini saat ya, monggo. Boleh. Sudah siap? Sudah siap Kak Ami ya? Siap. Oke, siap. Sedikit pertanyaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna ma taf'alun. Silakan dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. Cukup. Masya Allah, Allahummarhamna bil Quran. Masya Allah, keren sekali Kak Ami ya, luar biasa Ustadz. Meskipun ini bacaannya juga luar biasa loh, nadanya juga enak begitu didengar, Masya Allah. Ini mungkin nanti bisa ini Mas Fadil, Ananda Ami ini bulan apa Ustaz Jaka kemarin bulan Desember ya? Bulan Desember. Kita ikutkan lomba juga Musabaqah Tilawatil Quran MTQ, Masya Allah. Dan alhamdulillah kemarin dapat juara 2 ya Mas Ami ya.
Iya. Juara 2 yang mudah-mudahan dengan prestasi ini bisa memberikan kebanggaan untuk kedua orang tuanya Ananda ini. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, luar biasa ya. Ini Ferry sampai merinding loh. Ini mungkin mitra muslim juga banyak yang berkomentar ini. Masya Allah, keren sekali suaranya Kak Ami ya. Semoga menular ke anak saya begitu kan. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Baik, Masya Allah. Masih ada ini, ada pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa diajukan ke Ananda Ami. Nah, satu lagi Ustadz ya, sebelum nanti kita jeda. Boleh silakan. Karena ini kan tahfidz plus ya. Jadi banyak plusnya. Plusnya ya, plus berarti. Jadi selain bisa menjawab ayat tersebut, kita juga menyiapkan beberapa pertanyaan. Mas Ami. Ayat tersebut tadi ada di surat apa? Al-Infitor. Juz berapa? Juz 30. Ada di halaman berapa? Halaman 6. Masya Allah. Kanan or kiri? Kanan. Bacakan ayat pertama di halaman itu. Idas sama'u fatarat. Bacakan ayat terakhirnya di halaman tersebut. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalau suratnya urutan surat ke berapa? Surat ke-82. Surat apa? Al-Infitor. Artinya apa? Terbelah. Terdiri dari berapa ayat? 19 ayat. Di juz berapa? Juz 30. Bacakan ayat pertamanya. Idas sama'u fatarat. Ayat terakhirnya. Wal amru yawma idzil lillah. Apa surat sebelumnya? At-Takwir. Kalau sesudahnya? Al-Mutaffifin. Makiyah apa Madaniyah? Makiyah. Apa makna makiyah? Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, luar biasa. Keren sekali Kak Ami ya. Insya Allah nanti kita berbincang lagi bersama dengan Ustadz Jaka dan Ustadz Dausat ya Ustadz. Baik, kita jeda dulu karena ada informasi yang akan lewat berikut ini. Dan mitra muslim silakan Anda di sore hari ini bisa bergabung ya. Bisa telepon juga di 0315624555 dan juga WA di 0855300938. Jangan kemana-mana, tetap di Resonansi Suara Muslim, the best religious radio network. Suara Muslim. Siapa di antara kita termasuk orang yang beruntung? 1 Maret 1987, Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF berdiri. 37 tahun manfaatnya makin terasa ke pelosok negeri di lebih dari 25 provinsi. Menjadi lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf terpercaya bersama ratusan ribu donatur rutin yang terus bertambah setiap bulannya. Mari bergabung bersama YDSF menjadi donatur rutin. Manfaatnya makin terasa. Hubungi 0811-374-566 atau datang langsung ke kantor YDSF terdekat di kota Anda. Salurkan saja ke YDSF. YDSF amanah dan profesional. Gria Al-Quran mengajak Anda menjadi mitra dalam penyelenggaraan kelas belajar Al-Quran. Ya, Anda bisa mendirikan dan memiliki rumah Al-Quran. Dengan keunggulan, brand sudah dikenal lebih dari 15 tahun. Kurikulum teruji dan terpercaya. Pendampingan secara penuh. Pembinaan SDM secara berkala. Persyaratan, memiliki tempat yang representatif dan memiliki sumber pembiayaan. Anda akan mendapatkan beragam fasilitas seperti penggunaan nama dan logo, perangkat supervisi guru dan model penilaiannya, modul panduan guru dan kurikulum, konsultasi kurikulum dan ke-SDM-an, juga materi untuk publikasi dan promosi. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822 6420 2202. Sekali lagi, 0822 6420 2202. Gria Al-Quran, pelopor ngaji dewasa.
Yazid sayang, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zara pengen tahu kisah lanjutannya, Bunda. Jangan sedih Zara sayang, Bunda sudah pesan kok flash disk Ayah Bunda Berkisah Mengenal dan Mencintai Sahabat Rasulullah di toko Suara Muslim. Zara bisa dengerin di rumah atau di mobil kapan saja Zara mau. Zara bisa dengerin terus Ayah Bunda Berkisah Sahabat Rasulullah. Pesan sekarang, flash disk 16 GB, serial Ayah Bunda Berkisah, Mengenal dan Mencintai Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harga Rp200.000, free ongkir via Shopee. Dapatkan bonus koleksi doa anak sehari-hari. Belanja berkah di toko Suara Muslim. Suara Muslim. Mitra Muslim, Garuda Indonesia Umroh Travel Fair 2025 kembali hadir lebih besar dan lebih spesial. Untuk pertama kalinya Mitra Muslim serentak di 3 kota besar, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Persiapkan diri Anda ke Tanah Suci. Kunjungi Garuda Indonesia Umroh Travel Fair 2025. 7 sampai 9 Februari di Atrium Mall Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Dapatkan promo spesial Mitra Muslim dengan diskon eksklusif dan paket umroh terbaik dari travel agen terpercaya yang pastinya sudah berizin resmi dari Kementerian Agama. Ajak keluarga dan rencanakan perjalanan umroh impian Anda bersama dengan Garuda Indonesia Umroh Travel Fair 2025. Organized by Sukses Mulia Pratama. Resonansi. 93,8 Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Mitra Muslim, Anda masih mendengarkan Resonansi bersama dengan saya Ferry Ramadhani tentu saja. Dan juga di sore hari ini Alhamdulillah sudah hadir ya 2 narasumber kita, Masya Allah, dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah 2 Pandaan Pasuruan. Ada Ustadz Dausat Al-Baihaqi MPD, beliau Mudirul Ma'had Nurul Falah 2 Pandaan. Dan juga bersama dengan Ustadz Muhammad Jaka Permata Aji SPSI Musrif Nurul Falah 2 Pandaan. Masya Allah. Baik Ustadz, tadi kita sudah berkenalan nih bersama dengan Kak Ami ya, dan juga terkait dengan sebenarnya apa sih Pondok Pesantren Nurul Falah 2 Pandaan Pasuruan ini. Nah ternyata memang pusatnya adalah di Surabaya Ustadz ya. Ya betul. Oke, nah ini terkait dengan program-program yang ada di Nurul Falah 2 Pandaan ini Ustadz ya. Kira-kira bagaimana ini pelaksanaan pendidikan formal yang ada di Nurul Falah 2 Pandaan ini? Apakah sama dengan yang di Nurul Falah 1 atau berbeda atau bagaimana Ustadz? Ya, baik. Tentu saja program-program inti yang ada di Nurul Falah 2 Pandaan itu adalah program yang kita rancang untuk bagaimana kita sampai sesegera mungkin ke visinya Nurul Falah 2. Yaitu bagaimana cara kita untuk menyiapkan calon pemimpin yang hafid, sehat dan berakhlak mulia. Dari beberapa variabel ini, yang paling sulit itu variabel yang terakhir, yaitu bagaimana mencetak pemimpin yang berakhlak mulia. Nah, ini yang langka Ustadz ya, zaman sekarang Ustadz, Masya Allah. Karena kita berpikir untuk menyiapkan calon pemimpin yang seperti ini, itu butuh waktu yang tidak sebentar gitu. Maka model pembelajaran tahfidz di Nurul Falah 2 Pandaan itu memang sengaja dibuat lebih panjang daripada pesantren yang lain. Ada pesantren tahfidz itu yang memberikan jaminan mutu 2,5 sampai 3 tahun gitu. Ada beberapa yang belum paham tentang bagaimana Nurul Falah 2 Pandaan, kok lama sekali 6 tahun. Nah, karena kita punya visi ke depan bahwa yang tahfidz ini
nanti memang kita cetak jadi pemimpin yang punya akhlak mulia. Sehingga selain materi Al-Quran, kita juga ada materi yang lain yang kaitannya dengan diniyah. Membangun bagaimana mental beragama santri kita adalah mental beragama yang baik, begitu. Kemudian selain daripada itu, kita hidup di zaman modern, ya, betul sekali. Tuntutannya luar biasa, maka kita untuk menyiapkan calon pemimpin ini juga menyiapkan bagaimana atau memikirkan bagaimana program-program yang bisa mensupport mereka. Salah satunya adalah dalam bentuk kegiatan pembelajaran formal MTS, begitu. Baik. Jadi memang ada pendidikan formalnya, ada pendidikan formalnya. Dan kita berpikir ini juga sangat penting untuk menunjang kedepannya mereka bagaimana, begitu. Bagaimana bentuk pembelajarannya? Karena memang Nurul Falah 2 ini basisnya adalah pesantren, begitu. Pesantren, tapi kita memikirkan bagaimana agar santri itu bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tertinggi, begitu. Luar biasa. Bentuk pendidikannya kita kerjasama dengan salah satu sekolah swasta yang dekat dengan pesantren, begitu. Kemudian gurunya kita datangkan ke pesantren. Masya Allah. Kan ada beberapa ini ya, ada pesantren itu yang santrinya hari apa begitu dibawa ke sekolah, begitu. Nah, kita tidak begitu, gurunya yang kita datangkan langsung ke pesantren. Wah, luar biasa. Tapi tidak setiap hari, hanya di hari Selasa dan Rabu. Adapun materi-materi di luar hari Selasa dan Rabu itu kita memanfaatkan atau memaksimalkan SDM guru-guru kita yang ada di Nurul Falah 2 Pandaan, sehingga semua mata pelajaran yang ada di MTS itu diajarkan ke santri-santri kita, walaupun tidak sampai zuhur, karena dalam satu pertemuan satu hari itu hanya ada 2 jam yang santri ini dapat materi-materi formalnya, begitu. Jadi luar biasanya ini adalah sebuah kolaborasi, begitu ya. Jadi selain kemudian pendidikan agamanya dapat, tapi pendidikan formalnya juga tidak kalah penting, begitu Ustaz ya. Nah, karena pastinya seorang pemimpin yang baik itu memiliki wawasan yang luas. Selain itu juga pastinya memahami ya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi juga, begitu Ustaz ya. Betul sekali. Nah ini baik, Masya Allah sudah banyak yang berkomentar di WA Suara Muslim ini Ustaz. Ada Bu Ainur di Gresik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Masya Allah. Ini ini berdoa ini Ustadz semoga terlaksana ada pesantren santri putri. Ini kayaknya banyak yang request ini santri putri ya. Masya Allah. Jadi kita doakan bersama mitra muslim ya, bisa ada Nurul Falah 2 putri begitu. Masya Allah. Nanti kita sampaikan ke Yai. Kemudian juga Masya Allah Ananda Ami suaranya indah banget, Masya Allah. Baik. Nah ini tadi sempat Ustadz bilang nanti kita sampaikan ke Abah Yai. Berarti ini pengasuhnya ini siapa ini Ustadz? Pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Falah 2. Apakah sama dengan yang di pusat di Surabaya Ustadz? Iya, jadi kita untuk pengasuh itu ada pengasuh harian begitu. Ada dewan pengasuh yang sifatnya sebagai tempat kita untuk bertanya kepada beliau. Kemudian ada hal-hal yang ingin dimusyawarahkan dengan beliau-beliau ini. Kalau untuk pengasuh harian itu guru kami, nama beliau Dr. Andes Kiai Haji Ali Mu'affa MAG. Beliau yang setiap hari membersamai kegiatan pesantren yang baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Pandaan. Beliau. Adapun untuk dewan pengasuh kita ada Kiai Dzul Hilmi Ghazali dari kediaman beliau ada di lingkungan Masjid Ampel Surabaya. Masya Allah. Itu kemudian ada Yai Fatoni Dimyati dari Mojogeneng dan Yai Hamid Abdullah. Beliau imam besar di Masjid Al-Akbar Surabaya. Masya Jadi Allah. 4 ini yang kita sebut sebagai dewan pengasuh adalah guru-guru kami yang selalu mendampingi kita dalam semua proses kegiatan yang ada di pesantren, baik yang di Surabaya maupun yang
di Pandaan begitu Mas Ferry. Oke, luar biasa ini. Jadi memang ketika kita bicara tentang tahfidz begitu ya, kita harus lihat dulu ini guru-gurunya siapa ini kira-kira. Apalagi sekarang ya banyak yang bicara masalah sanad atau sanadnya bagaimana, dari mana. Betul. Karena ini yang paling bagus ini dari sanadnya pun sudah jelas begitu. Jadi mitra muslim tidak perlu khawatir nanti langsung saja mungkin ada yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ya, begitu nanti bisa di Nurul Falah 2 Pandaan. Sementara ini masih ikhwan ya, masih laki-laki ya, putra begitu ya. Nanti insya Allah akan segera terlaksana Pondok Pesantren Nurul Falah 2 Putri. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah ini sudah ada yang mau telepon ini sepertinya ya. Oke, baik, sepertinya terputus begitu. Oke, nah ini kita beralih ke Ustadz Jaka ini. Ustadz, apa saja sih kegiatan harian santri yang ada di Nurul Falah 2 Pandaan ini Ustadz? Untuk kegiatan harian santri itu anak-anak mulai jam 3 pagi itu sudah bangun. Oh, Masya Allah. Bangun, kemudian dilanjut dengan sholat tahajud, sholat hajat, witir, kemudian dilanjut dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh mereka ada kelas tahfidz, ada kelas diniyah. Kemudian sampai jam 6. Kemudian setelah itu selesai, ada sarapan, bersih diri untuk persiapan sekolah. Ini yang sekolah formal tadi Ustadz ya? Formal dulu ya. Dikatakan Ustadz Dausa tadi. Itu sekiranya sampai jam zuhur seperti itu. Setelah itu mereka makan siang, kemudian dilanjut dengan kelas lainnya, kelas tahfidz, kelas diniyah dan sebagainya. Kemudian sampai asar, setelah asar mereka free time. Jadi misalkan mereka mau sepak bola, ya terserah. Jadi supaya ada geraknya. Ini tadi ada visi sehatnya ini tadi Ustadz ya. Betul. Nah, berarti ada waktu kemudian untuk berolahraga begitu. Jadi tidak hanya otak yang dilatih, tapi juga ototnya. Fisiknya ya, Masya Allah. Kemudian sampai maghrib mereka free time, kemudian dilanjut setelah maghrib mereka ada kelas. Itu kemudian kepotong isya, lanjut kelas lagi sampai jam 8:30 malam. Kemudian mereka sudah bersiap untuk istirahat. Wah, Masya Allah. Jadi hari-harinya ini full kemudian mitra muslim dengan hal-hal positif begitu ya. Jadi semua teratur begitu Ustadz Jaka ya. Betul sekali. Nah, mungkin selama peralihan di harian santri ini apakah ada sesuatu yang membuat mungkin cerita unik begitu dari Ustadz? Mungkin ada santri-santri baru yang memang belum terlatih untuk misalnya bangun pagi misalnya. Nah, ini seperti apa cara melatih teman-teman santri ini Ustadz? Kalau kita itu menerapkan beberapa tahap ya untuk membangunkan santri. Ada yang lampu dipencet, itu ada yang langsung bangun. Itu santri yang hebat, yang rajin. Yang rajin ya, langsung jekekal gitu bahasanya. Kemudian ada yang ini santri level kedua, perlu disentuh dulu, bangun, ditepuk-tepuk gini ya, yuk bangun yuk. Kemudian santri level ketiga, ditepuk nggak bisa, kita semprot, gitu. Baru langsung kaget, ini apa kok dingin-dingin ini ya. Namun ada juga yang disemprot itu masih sulit. Jadi semprotannya kurang banyak. Langsung aja mandi Ustaz ya. Jadi memang lucu-lucu ya santri-santri memang kalau awal-awal pembiasaan seperti itu ya Ustaz ya. Pembiasaan. Nah, kemudian ketika berbicara tentang kegiatan harian begitu, apakah ada tadi ada waktu free begitu ya? Berarti ada kegiatan santri di libur ya? Liburnya ini bagaimana sistemnya Ustaz? Mungkin dari Ustaz Dausat atau Ustaz Jaka boleh? Nah, itu Ustaz Jaka yang lebih mendalami. Baik, silakan. Monggo, musrifnya langsung ini. Kalau free time atau liburnya anak-anak itu di hari Ahad. Sama ya di hari Ahad berarti ya. Jadi mereka biasanya ada outing class. Outing class macam-macam. Kita biasanya berenang, kadang futsal. Kita ada jadwalnya. Kemarin yang terakhir itu rafting. Wah, seru nih. Jadi biar
semakin encer buat menghafal ya. Jadi ada liburannya seperti itu. Ada adrenalinnya berarti ya dengan rafting, apalagi lokasi Nurul Falah 2 Pandaan ini kan memang strategis ya. Betul. Dekat dengan tempat wisata, dengan pegunungan begitu. Jadi santri pun juga bisa menikmati udara yang sejuk begitu Ustaz ya. Nah, oke, luar biasa Mitra Muslim ya. Jadi memang ketika bicara tentang Pandaan ya, ini mungkin Mitra Muslim juga langsung terbayang suasana di sana begitu Ustaz. Oke, nah selain itu apakah ada kegiatan lain misalnya di outing class ini, apakah mungkin ada wisata bersama dengan para guru atau bagaimana begitu Ustaz? Oh, itu nanti ada programnya sendiri kalau bersama para guru yang diagendakan oleh pesantren. Misal berkunjung ke rumah yai, sowan ke pengasuh, seperti itu. Itu sudah ada agendanya yang sudah disusun seperti itu. Oke, berarti juga ada jadwal kemudian untuk pulang ke rumah bersama dengan wali santri begitu? Oh, kalau itu ya ada. Itu saya pikir jadwal yang sudah ditunggu-tunggu semua santri kalau. Betul, karena pasti mereka kangen dengan keluarga begitu kan. Oke, itu biasanya apakah menunggu ketika mau ini sebelum puasa atau hari raya begitu Ustaz? Iya, atau ada jadwal khususnya ini untuk bisa bertemu wali santri ini? Kalau di Nurul Falah 2 Pandaan itu liburan santri itu ada 3 waktu. Ya. Yang pertama libur Idul Fitri itu 3 minggu. Kemudian libur semester 2 itu juga sama 3 minggu. Ada libur semester 1. Libur semester 1 ini 1 minggu begitu. Jadi totalnya dalam 1 tahun itu liburannya ada 7 minggu. Itu yang boleh dibawa pulang gitu. Baik. Kalau liburan weekend ya di hari Ahadnya itu kegiatannya macam-macam. Tadi sudah disebutkan sama Ustaz Jaka. Oke, luar biasa. Jadi ada spend waktu luar biasa ini untuk kemudian melepas kangen bersama keluarga ya. Nah ini, insya Allah jam 6 ini di depan sudah ada beberapa wali santri itu karena kebetulan beberapa santri yang kita bawa ini kan rumahnya memang di sini di Surabaya maksud saya. Ustaz, saya boleh nggak nemui anak saya? Ya boleh. Oke. Nah, Masya Allah ini sudah hadir di samping Ustaz Jaka. Ini ada Kak siapa ini, kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini dengan kakak siapa ini? Kakak Akbar. Kak Akbar. Oke, Kak Akbar Maulana. Ini juga katanya seorang tahfidz ini ya. Oke, Kak Akbar ini sudah berapa lama di Pondok Pesantren Nurul Falah? Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 7. Kelas 7, oh sama ya, kelas 7 sama Kak Amik tadi ya? Iya. Oke, nah ini awal masuk di Nurul Falah 2 ini bagaimana ceritanya? Kok bisa pengen masuk di Pondok Pesantren gitu? Itu kemauan sendiri. Oh, Masya Allah, kenapa tuh? Terinspirasi dari siapa? Pengen masuk Pondok Pesantren? Dari teman. Dari teman, oke. Kenapa? Apa yang dibayangkan ketika masuk di Pondok Pesantren itu enaknya apa sih gitu? Main sama teman gitu. Kumpul bersama, makan bersama. Oh, sukanya yang bareng-bareng gitu ya. Oke. Baik, tanpa berlama-lama kita dengarkan ini bagaimana nih suara dari Kak Akbar Maulana untuk melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Monggo silakan Ustaz Jaka. Oke, sudah siap Kak Akbar? Siap. Perhatikan ayatnya betul-betul. Silakan nanti dilanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها Ulaika hum syarrul bariyah. Oke, cukup. Masya Allah. Allah marhamna bil Quran. Surat apa ya? Al-Bayyinah. Surat keberapa? Surat ke-98. Surat Al-Bayyinah artinya apa? Bukti nyata. Terdiri dari berapa ayat?
8 ayat. Juz berapa? 30. Kanan apa kiri? Kiri. Bacakan ayat pertamanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, terus ayat terakhirnya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Insyaallah. Ya, baik, Masya Allah, terima kasih Kak Akbar ya, luar biasa ini suaranya seperti kori ini, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Kak Akbar ya, Insya Allah nanti kita sambung di segmen yang ketiga Ustadz ya, bersama dengan teman-teman yang lain, terutama karena nanti ada penampilan spesial ini, karena dengan bahasa asing ya, bahasa Inggris terutama, Masya Allah. Baik, kita jeda dulu Ustadz ya, di segmen terakhir nanti kita berbincang kembali bersama dengan Pondok Pesantren Nurul Falah 2 Pandaan. Baik, mitra muslim ya, jangan kemana-mana, tetap di Resonansi Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Suara Muslim. Wa minas saidi tanaluhu rimahukum liya tanaluhu aydikum. Minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ingin tahu kualitas dan seberapa mungkin hafalan kita? Ikuti program sertifikasi tahfidz di Gria Al-Quran, program standarisasi hafalan, baik sebagian maupun seluruh Al-Quran. Dengan mengikuti program ini, Anda dapat mengevaluasi dan memperkuat hafalan, diuji oleh hafidz bersanad dan mendapatkan sertifikat. Ayo, segera ikuti program sertifikasi tahfidz di Gria Al-Quran. Informasi lebih lanjut hubungi 0823 3003 7095. Barang siapa membaca Al-Quran lalu menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islamic Edu Expo, pusat event pendidikan berbasis Islam, memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi pendidikan Islam dan produk perusahaan Islami. Menampilkan lembaga pendidikan Islam semua jenjang, travel umroh dan haji, properti, perbankan, fashion muslim, dan kuliner. Ikuti kajian Islami, lomba tahfidz, lomba mewarnai, pemilihan ambasador Islamic Edu Expo, dan musik talent festival Islamic Edu Expo, Jumat hingga Ahad 21 sampai 23 Februari 2025 di Balai Pemuda Surabaya. Info kepesertaan lomba 0878 6626 4543. Info kepesertaan stand 0812 3236 0449. Instagram @JMLOrganizer1. Islamic Edu Expo diselenggarakan oleh JML Organizer, didukung oleh Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Belanja apa, Nduk? Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Kowe iki aja gita-gita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ra ngrasakno awakku lara, pegel-pegel kabeh. Lho, Mbah. Ngono kuwi aja dimbeno to, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, dan liya-liyane lho, Mbah. Alah, malah ngeden-ngedeni. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti, 100% terbuat dari teh hitam. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Hanya dengan Rp120.000 per box, Besti bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat dan di toko Suara Muslim. Resonansi
93,8 FM Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Mitra Muslim, Anda masih mendengarkan Resonansi bersama dengan saya Ferry Ramadhani tentu saja. Baik, di sesi akhir ini ya, kita masih berbincang-bincang hangat ya di sore hari ini bersama dengan dua narasumber kita. Ada Ustadz Dausat Al-Baihaqi MPD, beliau Mudirul Ma'had Nurul Falah 2 Pandaan. Dan juga ada Ustadz Muhammad Jaka Permata Aji SPSI Musrif Nurul Falah 2 Pandaan. Baik, Ustadz Dausat, tadi kita sudah berbicara begitu ya terkait dengan program terus kemudian pelaksanaan pendidikan formal di Nurul Falah 2 begitu ya. Nah, ini banyak sekali mungkin mitra muslim yang bertanya-tanya. Nah, apakah sudah dibuka ini Ustadz masa penerimaan santri baru di tahun ini begitu Ustadz? Ya, jadi alhamdulillah untuk masa penerimaan santri baru Nurul Falah 2 itu sudah kita mulai dari bulan September 2024 kemarin untuk dari yang September, inden ya, untuk yang inden sampai bulan Desember, dan alhamdulillah untuk kota indennya sudah tercukupi. Kemudian kita lanjutkan di gelombang 1 ini sampai bulan April. Dan memang karena Nurul Falah 2 Pandaan itu kan dari segi gedungnya masih terbatas begitu, sehingga per tahunnya dari tahun pertama, angkatan pertama, tahun kedua dan tahun ketiga ini kita belum bisa menerima banyak santri begitu. Jadi kita batasi hanya sampai 25 santri, karena kalau lebih dari 25 santri maka yang kita sulitkan itu kan ini ruangan belajar sama ruang tidurnya. Jadi memang untuk tahun 2025 ini kita menyediakan kuotanya hanya 25 santri, karena sementara ini ketercukupan ruang belajar dan tempat tidurnya untuk 25 itu. 25 santri. Mohon doanya untuk tahun-tahun ke depan bisa makin baik, makin banyak yang merasakan manfaatnya Nurul Falah. Amin, amin ya Allah, Masya Allah. Baik, ini karena juga mitra muslim ini sudah ada yang bertanya ini Ustadz. Oh, ini soalnya cucuku ini banyak putrinya Ustadz. Nah, sekarang tiganya di pondok. Ini tinggal yang kecil ini yang masih belum. Nah, ini yang masih belum mondok ini. Harapannya nanti mungkin bisa mendaftar ya, Bu Ainur ya, nanti putrinya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan kemudian penerimaan santri baru. Apakah ada proses tesnya ini Ustadz selama pesantren Nurul Falah 2 ini untuk masuknya begitu? Jadi kita sebutnya tes potensi akademik begitu. Ada beberapa yang kita teskan. Yang pertama tentu hafalannya santri, karena memang pesantren tahfidz begitu. Yang kedua adalah tes keterampilan menghafal. Loh, apa bedanya? Kalau keterampilan menghafal itu kita memberikan waktu ke santri untuk menghafalkan surat atau ayat tertentu begitu, secepat apa kemampuan hafalannya. Kemudian ada tes wawancara, baik itu untuk santri maupun untuk wali santrinya, termasuk motivasinya datang ke pesantren ini karena orang tuanya atau memang motivasi yang muncul dari diri santrinya, karena akan berbeda. Ya betul, karena tidak mungkin si anak ini kemudian dipaksa untuk masuk pondok pesantren begitu ya, harus memang dari hatinya begitu ya, untuk bisa hadir begitu, dan ketika proses pembelajaran pun bisa lebih maksimal begitu Ustadz ya. Betul. Nah, kemudian apakah di sini memang ada promonya ini Ustadz? Ini mumpung mitra muslim yang mendengarkan ini se-Jawa Timur, bahkan ada yang di luar negeri nih Ustadz. Iya, jadi untuk tahun ketiga ini memang biaya pendaftarannya kenaikannya agak signifikan. Iya, karena memang sudah berlaku begitu ya. Tahun ini ada kenaikan pajak dan sebagainya begitu. Jadi tahun pertama, tahun kedua itu biayanya masih terbilang nggak mahal. Ya, pastinya terjangkau lah ya, karena kalau lihat dari proses pembelajarannya luar biasa begitu. Nah, untuk tahun ini memang kenaikannya cukup signifikan. Tapi alhamdulillah kita dapat support dari yayasan di Surabaya, bahwa sebetulnya untuk kegiatan penerimaan itu biaya yang dikeluarkan itu kurang lebih 20 juta. 20 juta. Kemudian untuk yang pendaftaran inden yang saya sebut tadi itu sampai bulan Desember, kita ada potongan
atau dapat subsidi dari Nurul Falah Surabaya itu 50%. Oh, Masya Allah. Jadi kurang lebih masuknya 10 juta menjadi 10 juta. Menjadi 10 juta rupiah. Masya Allah. Okay. Kemudian sekarang kita buka pendaftaran untuk gelombang pertama ini. Ya tentu berbeda. Nah, oke. Yang awalnya 50%, sekarang masih ada, tapi hanya bisa memberikan 30%, sehingga totalnya kurang lebih 13,5 atau 13 juta begitu. 13 jutaan saja begitu. Kemudian kita ada jalur yatim gitu. Oke. Jadi rekan-rekan yang punya saudara begitu, atau mungkin putra yang mohon maaf yatim begitu. Oke. Kalau misalkan lulus tes potensi ini, nanti ada support dana juga lebih dari Nurul Falah Surabaya begitu. 50% potongan biaya SPP-nya. Jadi SPP-nya itu mohon maaf 1.200.000 begitu. Nanti kalau santri yatim ini ternyata secara tes potensi akademik kita hasilnya baik gitu ya, mencukupi atau baik, maka nanti share nanti. Jadi sebagian dari Nurul Falah, sebagian dari biaya orang tuanya. Jadi berapa berarti 600 ya, 600 dari orang tua, 600 dari Nurul Falah sampai akhir pendidikannya. Oh, Masya Allah, luar biasa ya Mitra Muslim ya. Jadi ini promonya jangan sampai dilewatkan sampai bulan Maret ya Ustadz ya. Sampai bulan April. Oh, April. Kalau April ini kuota totalnya sudah terpenuhi, kita tentu tidak bisa buka lagi. Nah, nanti kita menunggu pembangunan lagi nih Ustadz ya, karena pastinya kita mengharapkan Nurul Falah 2 ini semakin besar dan banyak dikenal oleh masyarakat begitu. Oke. Nah, untuk nomor kontaknya ini kemudian kalau ada yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ini di mana Ustadz? Untuk nomor kontaknya 0857 3517 1836. Oke, nah nanti bisa langsung dikontak saja begitu ya. Ingin ada nomor WA-nya juga. Oke, nah nanti bisa langsung dikontak ya Mitra Muslim. Silakan barangkali putra-putri Anda ingin kemudian dimasukkan pondok pesantren Al-Quran ya di Nurul Falah 2 Pandaan, bisa langsung menghubungi di 0857 3517 1836. Nah, mungkin ada yang mendengarkan di sore hari ini bisa langsung WA di WA Suara Muslim ya. Nanti akan Ferry kirimkan nomornya. Bisa di 0855 3000 938. Oke. Baik, ini untuk mempersingkat waktu ya Ustadz ya. Ini sudah ada hadir yang ada di sebelah Ustadz Jaka. Ini ada siapa ini? Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. How are you? I'm fine, thanks, and you? I'm fine too, Masya Allah. Ini dengan Kak siapa ini? Kak Bima. Kak Bima, wah ini bahasa Inggrisnya keren. Ini berarti nanti ada sesuatu yang ditampilkan ini dari Kak Bima ini. Kalau melihat bahasa Inggrisnya luar biasa ini. Iya. Oke, nah monggo silakan. Kalau untuk Bima ini, Ustaz Jaka, Mas Bima ini nanti tampilannya bahasa Inggrisnya atau ini baca kitabnya? Reading kitab. Reading kitab. Reading kitab. Okay. Jadi memang ini ya Pak. Mereka belajar kitab berbahasa Arab. Cuman komunikasinya kan memang kita berusaha supaya aktif berbahasa Inggris begitu. Oh, berarti bilingual begitu ya? Iya, Oke. Menggunakan dua bahasa begitu. Oke. Baik, boleh langsung saja Ustadz Jaka dan Kak Bima. Oke, Bima, it's time for you. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil gusli wal guslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin walladhi yujibu al-gusla sittatu asya'a salasatun minha tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wahiyya iltiqa'ul khitanaini wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'i bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba hashafataz zakari min hashafataz zakari minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farjin wa yasiru
al-adamiyyu al-mulaju fihi junuban bila jima zukira ammal mayyitu fala yu'adu ghusluhu bila jifihi. Baik, hasbuk Mas Zaka. Itu tadi bicara apa itu? Ustaz kok enggak paham itu. Sama saya juga ini Ustaz. Menjelaskan apa? Itu kitab apa itu Mas Bima? Alhamdulillah, saya tadi membaca kitab Fathul Gharib yang dimana bab itu menjelaskan tentang wajib-wajibnya mandi. Oh, Masya Allah. Oke. Apa itu mandi? Baik, itu kita pikir sangat penting begitu. Karena keterampilan membaca bahasa Arab itu ya yang kita tahu memang rujukan dari ilmu-ilmu agama itu kan rata-rata, apalagi dulu itu kan semua berbahasa Arab. Betul, karena memang pusatnya dari Arab ya Ustaz ya. Maka harus kita pahami begitu. Keterampilan untuk bisa membaca kitab begitu, itu memang dibutuhkan untuk memahami apa yang mereka hafalkan begitu. Kalau dalam bahasa kitabnya itu kan kepentingan kita bisa terampil membaca bahasa Arab itu lita'alamu ma'ani Al-Quran, untuk memahami makna-makna yang di dalam Al-Quran, sehingga mereka itu hafal dengan faham maknanya apa yang dihafalkan. Harapannya ya bisa nanti akhlaknya menjadi bagus, kepada orang tuanya baik, kepada lingkungannya baik, begitu saya kira. Baik, Kak Bima, boleh dijelaskan dengan bahasa Inggris ya? Ini mitra muslim banyak yang penasaran ini, gimana? Kalau untuk Mas Bima ini khususnya berbahasa Arabnya. Oh, bahasa Arabnya. Gitu. Kita untuk pengembangan bahasa Arab ini kita ada program namanya Al-Miftah. Al-Miftah itu sejenis metode pembelajaran cepat bisa membaca kitab gitu. Kita ini juga kerjasama dengan pesantren Sidogiri. Oh, Masya Allah. Jadi pesantren Sidogiri ya punya metode yang sekarang ini sudah sangat berkembang, namanya metode Al-Miftah begitu. Dan alhamdulillah setiap hari Senin dan hari Kamis itu guru kami yang ada di Sidogiri juga menyempatkan waktunya untuk ngajari anak-anak santri-santri kita untuk belajar baca kitab. Masya Allah. Mas Bima ini tahun kedua dan memang masih proses begitu. Totalnya nanti untuk penyelesaiannya bisa sampai 2 tahun begitu untuk punya keterampilan sampai di maknanya. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Mas Bima ya. Semoga berkah ilmunya luar biasa, bahasa Arabnya sudah fasih begitu ya. Baik, ini pertanyaan ya terakhir Ustadz ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ini Ustadz kepada mitra muslim yang di luar sana mungkin masih ragu begitu untuk memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren Nurul Falah 2 Pandaan. Silakan Ustadz. Iya, baik. Sebetulnya latar belakang pendirian pesantren itu kan tidak lepas dari semangatnya muassis begitu. Karena muassis itu melihat di realita minat terhadap Al-Quran di masyarakat muslim itu saat ini sudah berkembang begitu, berkembang. Betul sekali. Sekarang Ramadan itu kan banyak acara-acara TV yang mengunggulkan tahfidznya begitu. Itu fenomena yang pertama. Yang kedua terkait modernitas begitu. Sehingga kita berpikir bagaimana kita bisa memberikan manfaat ke masyarakat dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam itu dalam hal ini adalah pesantren yang bisa menyeimbangkan antara keinginan masyarakat anak-anaknya bisa dekat dengan Al-Quran, bisa hafal dengan Al-Quran, tapi tidak ketinggalan zamannya. Masih melihat teknologi, kemudian dengan landasan agama yang kuat, sehingga selain hafal Al-Quran mereka juga dibekali ilmu-ilmu diniyah dan ilmu-ilmu umum. Harapannya ke depan mereka jadi calon-calon pemimpin yang baik hatinya. Amin ya Allah. Dengan Al-Quran ada di hatinya juga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon doanya dari para pendengar semuanya, mudah-mudahan kehadiran Nurul Falah 2 ini bisa memberikan lebih banyak manfaat ke umat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Dausad Al-Baihaqi begitu dari Mudirul Ma'had Nurul Falah 2 Pandaan, dan juga bersama dengan Ustadz Jaka. Terima kasih Ustadz ya. Sama-sama Mas Ferry. Baik, Masya Allah. Dan insya Allah mitra muslim, inilah begitu ya, bersama dengan Pondok Pesantren Quran Nurul Falah 2 Pandaan Pasuruan
Insya Allah kita berjumpa setelah yang satu ini. Insya Allah akan ada rekan Alfan Thorik di Resonansi Hasanah Rumah Tangga. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mitra muslim, akhirnya kita sudah berada di ujung kebersamaan kita di Resonansi sesi kedua bersama dengan saya Ferry Ramadhani dan juga Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah 2 Pandaan. Baik, mitra muslim, saya Ferry Ramadhani pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.